Selamat datang di kanal kami. Kita Bisa. Kanal kami membahas berbagai hal tentang pengembangan diri. Motivasi untuk menuju kesuksesan. Seringkali kita mempunyai alasan untuk tidak melakukan ini atau melakukan itu. Kita membiarkan diri kita mencari alasan agar kita merasa lebih baik walau faktanya kita tidak melaksanakan apa yang perlu kita laksanakan. Sebagai contoh, Anda memiliki tugas yang harus diselesaikan, Anda mulai berpikir tentang betapa sulitnya tugas tersebut, betapa banyak waktu yang dibutuhkan, atau betapa tidak siapnya Anda. Karena pikiran negatif ini, Anda mencari alasan untuk menunda tugas tersebut. Setelah menunda, Anda merasa bersalah karena tidak menyelesaikan tugas. Siklus ini terus berulang, membuat Anda semakin sulit untuk memulai dan menyelesaikan tugas. Untuk itu ada baiknya kita mengenal, tanpa alasan, lakukan saja. Ya, tanpa alasan, lakukan saja, adalah sebuah pandangan yang mungkin terdengar sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam dan implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, tanpa alasan, lakukan saja, berarti melakukan sesuatu tanpa perlu mencari-cari alasan atau pembenaran yang berlebihan. Ini bukan berarti bertindak impulsif atau tanpa perencanaan, melainkan lebih kepada sikap mental yang proaktif dan berorientasi pada tindakan. Mari kita mengenali diri kita sendiri, mengapa kita cenderung memiliki sifat menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama, namun, jika berlebihan, perfeksionisme justru bisa menjadi bumerang. Perfeksionis seringkali takut membuat kesalahan. Mereka khawatir jika hasil kerja mereka tidak sempurna, maka akan dianggap gagal total. Akibatnya, mereka cenderung menunda-nunda pekerjaan karena takut menghadapi kemungkinan kegagalan. Perfeksionis memiliki standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri. Mereka merasa bahwa pekerjaan harus sempurna dalam segala hal, mulai dari isi hingga tampilan. Akibatnya, mereka sulit merasa puas dengan hasil kerja mereka dan terus-menerus mencari cara untuk memperbaikinya. Perfeksionis cenderung menganalisis suatu masalah secara berlebihan. Mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan detail-detail kecil, sehingga sulit untuk memulai tindakan nyata. Keinginan untuk membuat semuanya sempurna memang bisa menjadi motivasi yang baik. Namun, jika berlebihan, perfeksionisme justru bisa menjadi penghalang. Ingat, penting untuk menemukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Jangan biarkan perfeksionisme menghalangi Anda untuk meraih kesuksesan. Yang kedua adalah rasa takut akan kegagalan, takut membuat kesalahan atau tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Rasa takut membuat kesalahan atau tidak memenuhi ekspektasi orang lain adalah hal yang wajar. Namun, jika dibiarkan, rasa takut ini dapat menghambat kita untuk mencapai tujuan. Dengan mengubah perspektif, membangun kepercayaan diri, dan mengambil tindakan nyata, kita dapat mengatasi rasa takut dan memulai pekerjaan dengan lebih percaya diri. Ingat, keberhasilan tidak datang dengan mudah. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Yang penting adalah kita terus belajar dan berkembang dari setiap pengalaman. Yang ketiga, prokrastinasi. Prokrastinasi, dalam bahasa sederhana, adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya kita lakukan. Meskipun kita tahu bahwa menunda akan membawa konsekuensi negatif. Contoh dari prokrastinasi. Seorang penulis yang terus-menerus menunda menyelesaikan novelnya karena merasa tidak puas dengan hasil yang didapat. Atau seorang mahasiswa yang memiliki presentasi penting besok, namun malah sibuk bermain game hingga larut malam. Juga seorang karyawan yang harus memberikan laporan kepada atasan besok, namun malah sibuk berselancar di media sosial. Yang keempat adalah kurangnya motivasi pada diri kita. Ketika kita merasa tidak memiliki motivasi, tujuan yang jelas, atau tidak merasa tertantang, secara alami kita akan cenderung menunda pekerjaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Jika kita tidak melihat nilai atau manfaat dari suatu pekerjaan, kita akan kesulitan untuk memotivasi diri sendiri untuk melakukannya. Tanpa tujuan yang jelas, pekerjaan terasa membosankan dan tidak berarti. Ketika kita tidak memiliki minat pada suatu tugas, kita akan cenderung menundanya. Minat adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk menyelesaikan sesuatu. Jika suatu tugas terasa terlalu besar atau kompleks, kita mungkin merasa kewalahan dan memilih untuk menundanya.
Tanpa tujuan yang jelas, kita sulit untuk membagi tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jika suatu tugas terlalu mudah atau terlalu membosankan, kita akan cenderung kehilangan minat dan motivasi. Kita membutuhkan tantangan untuk merangsang otak dan membuat kita tetap fokus. Kemudian bagaimana kita untuk mengatasi sifat untuk menunda-nunda? Caranya adalah segera memulai. Seringkali, kita terlalu banyak merencanakan dan menganalisis hingga akhirnya kita terjebak dalam lingkaran setan penundaan. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah memulai, meski hanya langkah kecil namun akan memutus lingkaran tersebut. Sekali kita mulai, akan lebih mudah untuk melanjutkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membangun momentum dan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Ketakutan akan kegagalan atau ketidaksempurnaan seringkali menjadi penghalang utama. Dengan memulai adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa takut ini. Setiap pencapaian, sekecil apapun, akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara untuk memulai? Jangan terlalu membebani diri dengan rencana yang rumit. Mulai dengan langkah-langkah kecil yang konkret. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Konsentrasikan pada satu tugas terlebih dahulu. Cari tempat yang tenang dan nyaman untuk bekerja. Matikan notifikasi pada ponsel dan hindari gangguan lainnya. Setelah menyelesaikan suatu tugas, berikan penghargaan pada diri sendiri sebagai bentuk motivasi. Dalam kehidupan sehari-hari penerapan untuk melakukan tanpa menunda-nunda seperti: ketika merasa malas berolahraga, cukup pakai baju olahraga dan langsung pergi. Ketika merasa sulit fokus belajar, buka buku dan mulai membaca. Ketika ada tugas yang menumpuk, jangan menunda-nunda, langsung kerjakan. Di dalam mengatasi sifat yang suka menunda-nunda ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk dapat merubah sifat kita menjadi yang lebih baik, yaitu disiplin, keberanian dan proaktivitas. Yang dimaksud dengan disiplin yang merupakan fondasi untuk konsistensi adalah disiplin merupakan kunci untuk mengubah kebiasaan. Ketika kita berbicara tentang mengatasi penundaan, disiplin berarti membuat jadwal yang realistis dan konsisten untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ini membantu kita untuk memvisualisasikan apa yang perlu dilakukan dan kapan harus melakukannya. Setiap penundaan kecil, seperti menunda memeriksa email atau membuka media sosial, dapat menghambat produktivitas kita. Disiplin membantu kita untuk menghindari penundaan-penundaan kecil ini. Membangun rutinitas harian yang mendukung produktivitas. Misalnya, meluangkan waktu setiap pagi untuk mengerjakan tugas yang paling penting. Perfeksionisme seringkali menjadi alasan kita menunda-nunda. Disiplin membantu kita untuk menerima bahwa sesuatu tidak harus sempurna untuk bisa selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan keberanian, keberanian adalah kunci untuk mengatasi rasa takut yang seringkali menjadi penyebab penundaan. Ketika kita merasa takut untuk memulai suatu tugas, keberanian mendorong kita untuk mengakui rasa takut kita dan kemudian secara sadar memutuskan untuk bertindak meskipun merasa takut. Mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman kita. Memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan. Yang terakhir adalah proaktivitas. Proaktivitas berarti mengambil tindakan sebelum masalah muncul atau sebelum kita diperintahkan untuk bertindak. Dalam konteks mengatasi penundaan, proaktivitas berarti mulai mengerjakan tugas jauh sebelum deadline. Aktif mencari solusi untuk masalah yang menghambat produktivitas kita. Tidak ragu untuk meminta bantuan jika kita membutuhkannya. Setelah mendengarkan tentang disiplin, keberanian dan proaktivitas, bagaimana ketiga pilar ini berinteraksi dalam mengatasi penundaan? Disiplin memberikan kita fondasi yang kuat untuk memulai dan menyelesaikan tugas. Keberanian membantu kita mengatasi hambatan emosional yang seringkali menghalangi kita untuk bertindak. Proaktivitas mendorong kita untuk mengambil inisiatif dan menciptakan perubahan positif. Contoh praktis. Misalnya, Anda memiliki tugas besar yang harus diselesaikan dalam seminggu. Penjabaran penerapan ketiga pilar ini seperti: sebagai langkah disiplin Anda dapat membuat jadwal yang terperinci untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam beberapa tahap. Kemudian dengan keberanian kita mulai mengerjakan tugas meskipun merasa tidak yakin dengan kemampuan Anda.
dan melakukan proaktivitas yaitu mencari bantuan dari teman atau mentor jika Anda mengalami kesulitan. Dengan menggabungkan disiplin, keberanian, dan proaktivitas, kita dapat secara efektif mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan mencapai tujuan kita. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dengan konsisten mempraktikkan ketiga pilar ini, kita dapat membangun kebiasaan kerja yang lebih baik dan mencapai kesuksesan dalam semua aspek kehidupan. Tanpa alasan, lakukan saja, adalah sebuah prinsip yang dapat menjadi pemicu untuk keluar dari zona nyaman dan mencapai tujuan. Namun, penting untuk menyeimbangkan prinsip ini dengan pertimbangan yang rasional. Terkadang, kita perlu berpikir secara kritis sebelum bertindak, namun seringkali, tindakan yang cepat dan tegas adalah yang paling efektif. Dalam konteks yang lebih luas, konsep ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin, keberanian, dan proaktivitas. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif, berdaya, dan sukses. Ketika kita memiliki alasan untuk tidak melakukan sesuatu, selalu ada alasan untuk melakukannya. Disiplin, keberanian, dan proaktivitas adalah tiga pilar yang akan mendukung kita dalam mewujudkan impian. Mari kita jadikan semangat, tanpa alasan, lakukan saja, sebagai mantra yang memotivasi kita untuk terus maju. Seperti yang pernah dikatakan Nike, just do it. Semangat inilah yang harus kita bawa dalam setiap langkah untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jadi, jangan ragu untuk bertindak sekarang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.